Pemirsa, ledakan di sebuah sekolah negeri di Jakarta Utara bukan sekadar insiden yang mencederai fisik, tapi juga melukai nalar dan nurani kita sebagai bangsa. Sebuah peristiwa yang menyingkap sisi gelap dunia pendidikan, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman, justru berubah menjadi arena ketakutan. Ketika seorang siswa bisa merakit bahan peledak dan membawanya ke sekolah, pertanyaannya bukan lagi apa yang meledak, tapi apa yang sebenarnya sedang meledak dalam diri dan pikiran generasi muda kita. Ledakan ini menjadi simbol tentang krisis komunikasi antara anak dan orang tua, antara murid dan guru, antara dunia nyata dan dunia maya. Ia menandai betapa rapuhnya sistem nilai yang seharusnya menuntun anak-anak kita tumbuh dalam empati dan logika, bukan dalam amarah dan keputusasaan. Hari ini kita tidak hanya akan bicara tentang ledakan di SMA Negeri 72, tapi tentang ledakan sosial yang perlahan tumbuh di sekitar kita, di tengah tekanan, kesepian, dan kehilangan arah yang dialami generasi muda masa kini. Pemirsa, inilah catatan Sinpo, fakta mengejutkan ledakan di SMA Negeri 72. Bersama saya, Arif Rifai. Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara pada 7 November lalu mengguncang publik. Sebuah peristiwa yang terjadi di tempat yang seharusnya aman, ruang belajar anak-anak. Polisi menemukan bahan peledak yang dirakit secara sederhana, diduga oleh seorang siswa di sekolah tersebut. Tak ada korban jiwa, namun insiden ini membuka mata banyak pihak bahwa ada masalah lebih besar di baliknya. Di era digital saat ini, anak-anak memiliki akses mudah terhadap informasi, termasuk yang berbahaya. Namun pengawasan dan pembinaan tak selalu seimbang dengan kecepatan mereka dalam belajar hal baru. Di banyak sekolah, tekanan belajar, persaingan, dan kesepian semakin terasa. Sementara komunikasi antara guru, orang tua, dan siswa sering terputus oleh kesibukan dan teknologi. Kasus ini mengingatkan bahwa masalah keamanan di sekolah tak lagi soal pagar dan penjaga, tapi juga tentang pengawasan nilai, pembinaan karakter, dan kedekatan emosional antara guru dan siswa. Ledakan di SMA Negeri 72 bukan hanya kejadian isolasi, tapi sinyal darurat bagi dunia pendidikan kita, bahwa di antara kehidupan digital yang semakin canggih, ada kekosongan nilai yang semakin dalam. Pertanyaannya sekarang, seberapa siap kita menghadapi generasi baru yang cerdas secara teknologi, namun rentan secara emosi? Inilah catatan Sinpo, fakta mengejutkan, ledakan di SMA Negeri 72. Pemirsa, kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta memang menghebohkan publik, namun lebih dari sekedar peristiwa kriminal. Peristiwa ini menjadi alarm keras bagi kita semua terkait dengan bagaimana kondisi psikologis hingga sosial anak-anak di lingkungan sekolah. Hari ini kita akan membahasnya dari sudut pandang media terkait dengan apa fakta-fakta yang ditemukan di balik peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik. Mas Bayu, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan peristiwa yang menghebohkan terkait ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Dari kacamata Sinpo ID melihat peristiwa ini seperti apa, Mas? Ya, ini sebuah insiden yang sangat-sangat memilukan ya, karena memang pada akhirnya ada masalah yang terjadi di salah satu anak yang itu bersekolah di SMKN 72, dan itu juga dia menimbulkan ledakan yang itu mengakibatkan puluhan kawan-kawannya mau nggak mau harus mendapatkan perawatan medis. Dan ini yang tentunya menjadi perhatian semua pihak, karena memang anak ini terinspirasi untuk kemudian melakukan kekerasan. Jika seandainya kita gali lagi, bagaimana tentang background keluarganya ini, ya memang pada akhirnya kita harus bersama-sama belajar kembali untuk melihat lebih jauh, lebih dalam lagi. Ternyata
ada peran keluarga yang hilang dari sosok anak ini untuk kemudian pada akhirnya dia pun terafiliasi dengan kelompok-kelompok yang melakukan tindakan kekerasan dan dia terinspirasi untuk kemudian pada akhirnya melakukan kekerasan terhadap teman-temannya. Walaupun memang ada indikasi anak ini merupakan korban bullying, berarti secara nggak langsung perilaku perundungan ini masih kerap terjadi di dunia pendidikan kita. Ini yang harus menjadi masalah bersama yang perlu kita benahi untuk kemudian setidaknya ke depannya bisa hal-hal seperti ini ya, karena memang perundungan ini bisa mengakibatkan hal yang cukup merugikan banyak orang ya, memang sudah saatnya untuk kemudian diterapkan perlindungan lebih terhadap anak bila seandainya terjadi sebuah kasus perundungan. Karena ini impact-nya cukup besar juga dan itu juga menyita banyak perhatian dan ya kita harapkan kasus ini tidak terulang lagi seperti itu. Mas Bayu, saat ini publik melihat ini sebagai sebuah tragedi, tapi kalau dari kacamata Sinpo ID sendiri melihat ini apakah ini sebenarnya gejala sosial yang selama ini luput dari pandangan kita, mengingat kalau kita melihat latar belakang si pelaku sendiri ini seperti seolah-olah akumulasi dari semua yang terjadi di dalam kehidupannya, mulai dari kehidupan keluarga, kemudian kehidupan di sekolah sendiri, kemudian terafiliasi, akhirnya dia menyalurkan hal tersebut, mencari tempat-tempat yang bisa menyalurkan hal tersebut melalui media sosial, akhirnya bertemu juga dengan komunitas tersebut, akhirnya ada memutuskan untuk melakukan hal tersebut, Mas. Nah, ini yang menjadi perhatian bersama ya. Jadi karena memang di usia anak sekolah, baik itu ketika dia masuk fase SMP dan SMA, ini kan mereka sedang kelebihan energi dan mereka perlu cara untuk menyalurkannya ke hal-hal yang lebih positif lagi. Makanya kita juga mencoba meminta pendapat kepada para psikolog, terus kemudian pemerhati pendidikan, pemerhati anak juga untuk terkait bukan hanya sekedar dari masalah yang ditimbulkan, tapi juga bagaimana langkah preventif untuk kemudian bisa menjaga agar anak-anak kita bisa terhindar dari upaya-upaya yang ternyata merugikan banyak pihak. Jadi jika seandainya kita lihat lagi, kita mencoba untuk meminta pendapat-pendapat dari berbagai ahli dan mereka mengatakan bahwasanya memang peran keluarga menjadi menjadi sangat vital untuk kemudian menjaga bagaimana psikologi seorang anak itu bisa tetap terjaga, tidak kemudian terafiliasi dengan kelompok-kelompok yang melakukan radikal. Kalaupun memang keluarganya ini yang memang menjadi titik tumpu dari masalah kepribadian si anak, masih ada faktor lain yang bisa membantu anak ini terjaga kondisi psikologisnya, itu adalah lingkungan. Nah, ini kan sementara terduga pelakunya itu juga merupakan ada indikasi dia merupakan korban bullying kan, korban perundungan. Berarti secara langsung kan lingkungannya yang juga kemudian tidak mendukung, bahwasanya tidak menerima keberadaan si anak tersebut, terus kemudian pada akhirnya pelampiasannya ini merupakan akumulasi dendam ya, bisa dikatakan seperti itu, karena memang dengan adanya jumlah korban yang cukup besar, terus juga ada perencanaan di baliknya, berarti secara nggak langsung dia juga punya visi untuk melakukan kekerasan tersebut. Ya, ini yang harus kemudian menjadi perhatian bersama, sekalipun itu aparat kepolisian sedang menelusuri kasus ini lebih lanjut, tapi juga kita bisa bersama-sama mengambil pelajaran dari masalah ini untuk kemudian menjaga, kita bisa saling menjaga. Bila seandainya memang ada anak-anak yang tertutup, ini bisa kemudian kita carikan solusi. Setidaknya dia bisa mendapatkan tempat untuk menyalurkan emosinya. Apakah yang selama ini dia pendam, terus kemudian apakah yang selama ini dia pikirkan, sehingga hal-hal seperti ini bisa dihindarkan seperti itu. Kalau dari pihak pemerintah ataupun aparat terkait juga saat ini rencananya akan menyediakan trauma healing juga bagi para korban. Tapi kalau kita melihat dari sisi si pelaku sendiri, apakah ini juga perlu juga dilakukan trauma healing? Karena mengingat si pelaku ini sendiri
melakukan hal tersebut juga karena ada alasan, meskipun kita tidak membenarkan terkait tindakan yang dilakukan oleh pelaku ini sendiri, Mas. Mungkin pendekatannya bukan trauma healing ya, tapi juga pendekatan secara psikologis untuk kemudian digali lebih dalam lagi. Apa yang menjadi penyebab si anak ini kemudian benar-benar dengan nekat melakukan kekerasan di dalam lingkungan sekolahnya. Apalagi perencanaannya ini cukup matang ya, sebagaimana kita tahu faktanya di lapangan itu bomnya bukan cuma satu, bahkan ada hampir lebih dari 2 atau 3 ya. Karena memang ditemukan di tong sampah pun setelah kejadian ledakan itu ada 4 lagi kan, yang mana 2 sudah meledak, terus 2 lainnya dalam kondisi aktif dan itu ada remote controlnya. Berarti secara nggak langsung si anak ini sudah mempersiapkan bom ini bisa diledakkan dengan jarak tertentu untuk kemudian jadi teror berikutnya ya kan, karena memang sudah meledak di dalam musola pada saat itu, terus kemudian yang di tong sampah itu ditemukan ada 4 dan 2 sudah meledak, berarti ada upaya teror selanjutnya kan. Ini yang sangat-sangat menyeramkan, apalagi itu terjadi di lingkungan sekolah dengan kondisi terduga pelaku yang dalam tanda kutip masih usia belia. Ini yang tentunya sangat-sangat miris, sehingga pada akhirnya ini harus jadi perhatian bersama untuk kemudian si anak juga harus kemudian mendapatkan terapi psikologi lagi, dilakukan pendalaman lebih jauh lagi bagaimana pada akhirnya dia itu bisa sadar dengan apa yang selama ini dia lakukan, apa yang selama ini dia dendam, ternyata akumulasinya bisa mengakibatkan dampak yang cukup parah terhadap orang lain seperti itu. Dengan kata lain ini merupakan bentuk akumulasi di mana peran dari keluarga yang hilang, kemudian harusnya juga peran dari lingkungan dalam hari ini pertemanannya dan juga lingkungan sekolah, guru dan lain sebagainya yang mungkin juga tidak ia dapatkan sehingga ini terakumulasi hingga akhirnya dia berani melakukan hal tersebut. Dan kalau melihat juga ini juga dia juga terinspirasi dengan beberapa kasus-kasus kekerasan penembakan massal yang dilakukan di sekolah yang terjadi di Amerika Serikat yang sering kali terjadi yang mungkin juga dipicu dengan hal-hal seperti itu, seperti perundungan dan lain sebagainya, Mas. Ya mungkin kalau kita lihat apa yang dilakukan si terduga pelaku ini ya, jadi dia terinspirasi dengan tokoh-tokoh yang memang sudah melakukan aksi kekerasan sebelum-sebelumnya. Tapi bisa dikatakan ini si terduga pelaku ini memang ternyata bisa dikatakan dia tidak terafiliasi oleh manapun, terafiliasi oleh jaringan terorisme manapun. Tapi untuk kemudian dia melakukan kekerasan di tengah lingkungan sekolah, ini dia punya akses untuk menggali cerita di baliknya, di mana peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terjadi di Amerika Serikat, terus kemudian di wilayah Selandia Baru, itu kan memang kemudian dia melihat adanya kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku, terus kemudian terinspirasi dan ya ini yang tadi bisa Mas Ripai katakan bahwasanya perkembangan remaja saat ini memang secara literasinya sudah cukup baik terkait internet. Cuma apakah literasi internet tersebut juga beriringan dengan literasi moral yang mereka dapatkan? Ini yang kemudian harus jadi perhatian bersama ya, karena di lingkungan sekolah pun ternyata masih ada pembulian, masih ada perundungan yang impact-nya bisa menimbulkan dampak yang sangat-sangat buruk terhadap masyarakat lingkungan sekolah juga. Karena bukan cuma murid doang loh, ada beberapa guru yang kemudian ikut menjadi korban ledakan, dan dia walaupun lukanya bukan luka serius ya, tapi kan tetap itu secara nggak langsung ada impact yang negatif yang kemudian diakibatkan dari hasil yang selama ini dipendam oleh si terduga pelaku seperti itu. Mas, kalau kita melihat secara idealnya sekolah ini kan menjadi tempat yang aman, tempat di mana anak-anak bisa belajar moral, bisa belajar nilai. Tapi kalau kita berkaca pada kasus ini dan juga kasus-kasus sebelumnya yang terjadi di luar negeri seperti di Amerika dan lain sebagainya, penembakan-penembakan yang terjadi, itu kan kebanyakan justru terjadi di lingkungan sekolah. Yang memang mungkin awalnya itu juga diawali dengan perundungan dan
Tapi kalau kita melihat lingkungan sekolah itu sendiri, Mas, apa yang sebenarnya menyebabkan anak-anak ini lebih stres dan juga gampang stres terutama di lingkungan sekolah? Apakah dengan faktor persaingan, tekanan akademik, kemudian dengan relasi dengan temannya, ini juga menjadi salah satu faktor juga, Mas? Ya, yang menjadi salah satu catatan Sinpo di sini adalah mereka ini saat si pelaku ini saat ini berusia di usia-usia yang memang sedang memiliki energi yang banyak dan dia tidak kemudian tidak memiliki penyaluran, sehingga pada akhirnya ketika dia menjadi korban pembulian, dia tidak bangkit untuk kemudian melawan pembulian tersebut, tapi bangkit melawan dengan cara yang cukup ekstrim untuk kemudian melakukan pemboman, terus ada pesan-pesan. Ini karena ada pesan-pesannya juga yang dituliskan di senjata mainannya dia. Berarti secara nggak langsung dia ada inspirasi yang jauh lebih kejam lagi untuk kemudian melakukan tindakannya. Ini yang harus kemudian jadi perhatian bersama, dan sekali lagi peran lingkungan itu jadi garda terdepan setelah keluarga agar menjaga psikologi si anak. Artinya ini kita perlu mengembalikan lagi peran-peran yang memang dibutuhkan oleh seorang anak, dalam hal ini peran keluarga, peran lingkungan, relasi pertemanan, kemudian sekolah dan juga guru, serta komunikasi antara semuanya itu ya, Mas. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya semua korban secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan fakta-fakta mengejutkan di balik ledakan SMA Negeri 72 Jakarta. Mas Bayu, tadi kita sudah membahas terkait dengan motif yang dilakukan ataupun yang melatar belakangi si terduga pelaku melakukan hal tersebut adalah salah satunya terkait dengan hilangnya peran dari keluarga, kemudian ada motif-motif perundungan juga, sehingga dia melampiaskan dengan hal yang cukup ekstrim tersebut. Kalau dari catatan Sinpo ID sendiri, melihatnya apakah dari peristiwa ini bisa menjadi titik balik bagi kita untuk menata ulang bagaimana lingkungan sekolah kita bukan hanya mengajarkan terkait dengan kecerdasan, ilmu pengetahuan, tapi lebih dari itu terkait dengan empati, kemudian sosial dan lain sebagainya, Mas. Ya, kalau kita lihat secara langsung ya, kemarin kan waktu peristiwa kita mencoba menerjunkan reporter ke lokasi, terus kemudian dia mencoba menggali informasi yang ada di dalamnya, di mana sebagaimana kita tahu SMK 72 ini kan merupakan salah satu sekolah nih yang di wilayah Jakarta yang dalam tanda kutip dia memiliki prestasi juga. Dia juga punya lingkungan yang cukup baik juga. Cuma sayangnya aksi perundungan di wilayah sekolah yang memang itu di luar jangkauan guru, karena ini kan lebih ranahnya itu lingkupnya ke antar murid, ya kan, dimana sosialisasi antar siswanya itu ternyata masih ada pembulian. Berarti secara nggak langsung di sini harus ada peran wali kelas yang kemudian bisa lebih menjangkau lagi bagaimana individu masing-masing anak muridnya digali lebih dalam lagi. Karena memang dengan adanya kasus ini berarti secara nggak langsung ada hal yang luput menjadi perhatian bersama, termasuk juga wali kelasnya si terduga pelaku juga yang memang dia tentunya tidak menyangka-nyangka bahwasanya anak murid yang selama ini diajarkan melakukan kekerasan, ya kan. Ini harus jadi perhatian bersama, di mana pada akhirnya jika kita menemukan ada anak yang memang dalam tanda kutip
lahir di tengah keluarga yang sedang menghadapi guncangan, sedang menghadapi cobaan, kita juga tetap harus bisa mengulurkan tangan, memberikan empati kepada mereka, memberikan perhatian agar anak tersebut setidaknya oleh lingkungan masih terselamatkan, ya kan? Baik itu secara psikologis, baik itu maupun kalau bisa ya secara moral dan material juga kita bisa membantu mereka. Karena pada akhirnya dari peristiwa ini kita lihat seorang anak yang memang pendiam, terus kemudian dia juga mendapatkan perilaku yang tidak baik dari teman-temannya, bisa melampiaskan dengan hal-hal yang cukup berdampak sangat-sangat negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Dan itu jumlah korbannya kan 54 orang, kan ini berarti bukan korban yang sedikit. Bahkan ada beberapa dari korbannya yang mengalami pecah gendang telinga. Ini kan sungguh-sungguh sangat memilukan ya. Berarti secara nggak langsung kita harus mengambil pelajaran dari kasus ini agar kemudian aksi-aksi perundungan yang terjadi di sekolah tidak bisa terulang lagi dan sehingga mengakibatkan hal-hal yang berdampak sangat negatif terhadap lingkungan seperti itu. Terkait aksi-aksi perundungan di sekolah, apakah memang selama ini kita menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar karena memang itu remaja sehingga itu dibuat main-main, atau sebenarnya ini bahaya laten yang seharusnya bisa kita tangani mengingat ini kaitannya dengan kesehatan mental dan juga bisa mengganggu, bahkan ini sudah terbukti melakukan hal ekstrim seperti ini. Iya. Sinpo ID mencoba untuk meminta pendapat pakar psikolog pakar psikolog anak ya terkait masalah perundungan. Sebagaimana kita tahu kalau seandainya perundungan ini mungkin memang bahasa bullying atau perundungan ini kan baru muncul di era-era setelah tahun 2000-an kan. Sementara pada saat di bawah tahun 2000-an itu siswa-siswa yang menjalani kehidupannya di sekolah, mereka bersosialisasi dengan teman-temannya, sebenarnya ada perundungan seperti itu sudah ada dari zaman dulu. Cuma pada saat itu mungkin kondisi psikologis dan perkembangan anaknya berbeda dengan zaman sekarang. Hingga pada akhirnya kita tahu si anak ini terus kemudian dia melampiaskannya dengan hal-hal yang negatif, ini yang sungguh-sungguh sangat disayangkan ya. Dan bukan berarti Sinpo ID kemudian memaklumi apa yang disebut dengan perundungan. Berarti secara nggak langsung nih kita harus melihat lebih dalam lagi. Sebenarnya candaan-candaan yang menyinggung, walaupun itu dalam tanda kutip bisa dikatakan tipis-tipis, itu bisa jadi adalah salah satu upaya perundungan yang kemudian lestari di tengah lingkungan kehidupan para siswa ya, para anak-anak. Jadi setidaknya itu yang bisa harus dihindarkan. Sebisa mungkin itu dihindarkan, terus kita bisa memberikan anjuran-anjuran kepada lingkungan untuk kemudian bisa memberikan empati yang lebih terhadap anak-anak yang memang sejauh ini tumbuh di kalangan keluarga yang dalam tanda kutip tidak sedang baik-baik saja. Berarti harus ada pendekatan yang lebih lagi, terus kemudian melihat sekeliling lagi, bagaimana kemudian lingkungan juga ikut berperan memberikan lingkungan yang baik, memberikan tempat untuk anak itu bisa menyalurkan emosinya dengan cara yang lebih positif. Dan secara nggak langsung sekolah sebagai lingkungan kedua setelah rumah ya, itu juga bisa berperan untuk memberikan tempat agar anak ini bisa menyalurkan emosinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Kalau di lingkungan rumah kan bisa ada Karang Taruna kan. Kalau seandainya di sekolah ada kegiatan kayak kepramukaan, ekstrakurikuler yang lain. Ini bisa jadi solusi untuk kemudian para murid yang pendiam ini bisa mendapatkan interaksi yang lebih, berkenalan dengan teman-temannya yang lain, bukan hanya sebatas teman di bangku mejanya ketika dia bersekolah, tapi juga di luar itu dia mendapatkan kesempatan berkawan dengan yang lain. Ini yang jadi salah satu solusi yang cukup baik, dan itu yang setidaknya bisa dilakukan oleh semua pihak agar pelaku ataupun
anak yang memang pendiam ini bisa menyalurkan emosinya seperti itu. Terkait dengan kegiatan Pramuka dan juga Karang Taruna tersebut, ini juga yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan semacam itu. Tapi dari kacamata Sinpo ID, melihat bagaimana usulan dan juga ide dari Presiden Prabowo Subianto terkait menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan Pramuka, kemudian Karang Taruna, apakah ini cukup relevan dan juga cukup efektif untuk mencegah hal-hal semacam itu, Mas? Ya, kalau kita lihat dalam konteks kekinian ya, Presiden Prabowo kan sedang melakukan upaya untuk kemudian menciptakan langkah yang on track menuju Indonesia Emas 2045. Mulai dari makan bergizi gratis, terus kemudian memberikan pendidikan yang lebih luas lagi kepada seluruh anak yang ada di Indonesia. Upaya mewujudkan atau menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan seperti Karang Taruna, terus kepramukaan, ini jadi salah satu langkah yang mestinya disambut baik oleh semua pihak. Karena memang seperti ini, bila seandainya si anak ini mendapatkan kegiatan di luar dari jam sekolahnya, dan itu terbebas dari pengaruh internet yang memang dalam tanda kutip si anak belum bisa mengakses atau tidak memilah bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk, itu bisa diaplikasikan ke kehidupannya. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut bisa jadi salah satu penyalur emosi anak untuk kemudian pada akhirnya mereka terbawa dengan suasana yang lebih riang lagi, tidak hanya terkungkung dengan lingkungan yang hanya sekolah rumah ya kan, dengan berbanyak bergaul dengan orang, terus kemudian dia memiliki kawan yang baik. Saya rasa bila seandainya dia mendapatkan cobaan dari sisi keluarganya, setidaknya dia masih punya kawan atau teman yang bersedia untuk mendapatkan curhatan, kan, atau enggak setidaknya ada tempat di mana si anak ini bisa kemudian melupakan masalahnya yang dia hadapi, terus kemudian melampiaskan ke hal-hal yang lebih positif lagi. Dan tentunya kegiatan tersebut bukan kegiatan yang negatif ya, tapi kegiatan yang dalam lingkungan kalau seandainya ekstrakurikuler seperti kepramukaan atau enggak kegiatan Karang Taruna, kan ini kegiatan yang tentunya sudah bisa dipastikan ini kegiatan yang positif karena memang memberikan dampak yang baik kepada masyarakat seperti itu. Dalam konteks anak yang mungkin bermasalah secara di keluarga, kemudian di lingkungan sekolahnya dia juga dalam pertemanannya juga kurang bisa bergaul atau bahkan dia ada masalah dengan teman-temannya. Sebenarnya masing-masing sekolah ini kan sudah menyediakan bimbingan konseling atau BK. Tapi apakah dengan adanya kasus ini menunjukkan bahwa saja BK bimbingan konseling yang ada di sekolah-sekolah ini kurang berjalan secara optimal. Bahkan mungkin anak-anak sekolah kalau melihat atau mendengar BK itu lebih ke takut bukannya itu sebagai tempat untuk dia bisa curhat, bisa meluapkan apa yang dia rasakan. Atau ini justru menjadi salah satu sinyal BK atau bimbingan konseling di sekolah-sekolah ini justru tidak sesuai dengan jalurnya atau kurang efektif, Mas? Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada seluruh pihak yang memang berkecimpung dalam dunia pendidikan ya. Berarti secara nggak langsung kalau seandainya masalah yang timbul itu akibat dari anak yang memang kurang bersosialisasi kepada lingkungan, berarti secara nggak langsung sekolah harus memberikan inovasi, ya kan. Sementara negara bisa menjamin para pihak-pihak yang berperan di sekolah untuk kemudian mendapatkan input yang positif ya, baik itu dari income-nya, ya kan, gaji-gaji gurunya, terus kemudian memberikan penghidupan yang kesejahteraan bagi para tenaga pendidik, terus kemudian guru-gurunya pun juga memberikan inovasi yang bagus juga. Jadi memang sejauh ini sebagaimana kita tahu kalau seandainya dulu pada zaman kita waktu masih merasakan sekolah ya, namanya BK ini kan jadi hal yang sangat-sangat ditakuti. Ya, karena memang dengan adanya guru BK berarti secara nggak langsung guru BK adalah pihak yang memang memberikan hukuman kepada siswa-siswa yang melakukan
pelanggaran. Tapi bukan melulu BK itu menindak anak-anak yang melakukan pelanggaran. Setidaknya mereka bisa kemudian melihat lebih jauh lagi, berinovasi lebih jauh lagi, melihat apakah ada anak-anak yang memang selama ini dalam lingkungan keluarganya kurang mendapatkan perhatian. Atau anak-anak yang pendiam, yang memang dia itu memiliki potensi tapi dia tertutup oleh lingkungannya. Terus kemudian guru BK bisa masuk lebih jauh terhadap anak tersebut dan setidaknya memberikan solusi untuk menyalurkan emosinya si anak ini yang memang selama ini terpendam. Oleh karenanya pihak-pihak yang memang berperan dalam lingkungan pendidikan ini setidaknya bisa memberikan inovasi baru. Jadi para siswa yang selama ini berdiam diri, tidak memiliki teman, tidak memiliki tempat untuk mencurahkan perhatiannya, bisa mendapatkan kasih sayang. Untuk kemudian dia bisa pada akhirnya memberikan, menyalurkan emosinya, terus juga meluapkan energinya yang ya dalam usia sekolah itu energinya masih berlebih, bisa disalurkan ke hal-hal yang lebih positif lagi seperti itu. Terkait dengan bagaimana anak-anak yang mungkin selama ini kurang bisa menyalurkan apa yang ia rasakan kepada keluarganya, yang dimana peran keluarganya mungkin tidak didapatkan, kemudian peran lingkungannya juga tidak didapatkan, kemudian ia larinya adalah ke media sosial. Bahkan ada istilah yang disebut dengan anak-anak digital native, di mana anak-anak tersebut memang lebih aktif di media sosial, lebih bisa mengekspresikan dirinya di media sosial, tapi ketika di dunia nyata justru dia bukan tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Apakah ini juga menjadi salah satu gejala sosial yang cukup mencengangkan dan juga miris di kehidupan anak-anak yang sedari kecil sudah terpapar dengan media sosial ini, Mas? Iya, kalau dari pendapat pakar psikologi yang kita muat ya, bahwasanya anak ini juga selama ini kan memang sudah dipenuhi kegiatannya dengan hal-hal yang berbau gadget. Karena pada akhirnya ketika anak lebih dekat dengan gadgetnya, terus kemudian bisa mengakses dunia yang jauh lebih luas, sementara di dunia nyata dia hanya bisa merasakan secuil dari apa yang selama ini dia rasakan di dunia maya, berarti secara nggak langsung mereka punya dua sisi kepribadian yang berbeda. Untuk kemudian ketika di sosial media dia itu bisa meluapkan apa yang selama ini menjadi keresahannya, sementara di dunia nyata dia bungkam 1000 kata. Terus kemudian ketika rasa dendam, terus mendapatkan perundungan ditambah dengan kondisi keluarga yang memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Nah, si anak mencari celah dan pada akhirnya celah-celah yang dia pakai ini ya mendapatkan akses-akses informasi yang negatif dan kemudian dia terinspirasi. Ya ini yang harus sama-sama kita jadi perhatian bersama, bahwasanya pembatasan penggunaan sosial media pun terhadap anak ya memang harus mendapat perhatian tersendiri. Apakah itu pembatasannya dalam hal konten-konten yang negatif atau tidak, atau enggak, setidaknya memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak yang memang selama ini berdiam diri tapi lebih aktif di sosial media. Dan karena memang kita lihat di kasus yang terduga pelaku ini ternyata dia terafiliasi dengan kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan kan. Berarti secara nggak langsung dia gampang untuk masuk ke komunitas tersebut dan bisa mendapatkan informasi-informasi yang negatif sehingga pada akhirnya dia mengaplikasikannya ke dunia nyata seperti itu. Mas, ini kan sudah ada temuan bahwa saja si pelaku terduga pelaku ini terafiliasi dengan kelompok di media sosial ataupun komunitas di media sosial yang mungkin menyebarkan kekerasan dan lain sebagainya. Artinya dari pihak penyidik sendiri ataupun kepolisian harusnya juga menyelidiki terkait dengan kelompok ataupun komunitas itu, Mas. Iya, karena begini, dengan adanya keberadaannya kelompok atau komunitas yang menyerukan tindakan kekerasan atau tidak terus kemudian mengulang-ulang sebuah peristiwa kekerasan dan itu terbrainstorm ke anak, ini berarti secara langsung aparat kepolisian juga bisa
melakukan tindakan yang lebih preventif lagi dengan menutup akses-akses tersebut. Nah, apabila dari hasil temuannya itu ternyata mengarah kepada salah satu kelompok tertentu, ya kelompok tersebut harus mendapatkan tindakan secara hukum juga, karena memang apa yang selama ini mereka siarkan, apa yang selama ini mereka suarakan, kelompok itu ternyata memberikan dampak yang negatif dan itu berakibat dengan pengeboman yang terjadi di SMA 72 seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan fakta-fakta di balik ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Mas Bayu, kita lanjutkan lagi obrolan kita, Mas. Ini kita juga dengar bahwasannya terduga pelaku ini juga terpapar kekerasan dari game online. Kalau melihat fakta ini, apakah memang dari kacamata Sinpo ID game online ini menjadi sumber dari masalah atau ini justru sebagai pelarian dari terduga pelaku yang mungkin selama ini merasakan kekosongan, peran-peran yang tidak ia terima, kemudian ia lari ke game online yang mengandung kekerasan itu, Mas? Ya, sebagaimana kita tahu ya, game online ini kan memang sudah lama muncul fenomenanya di Indonesia. Terus kemudian game online juga memang mendapatkan sisi buruk maupun sisi baik juga di tengah masyarakat, dan itu mendapatkan pandangan dari masing-masing pihak ya. Tapi kalau seandainya kita mengkaji lagi dari peristiwa yang terjadi saat ini, terduga pelaku sering melakukan atau enggak memainkan game yang berbau kekerasan, dan itu memang pada akhirnya bisa secara tidak langsung membuat si terduga pelaku ini memahami bagaimana caranya penggunaan senjata, terus kemudian taktik, strategi untuk melakukan kekerasan. Ini bisa dikatakan sebagai dampak yang sangat-sangat negatif, dan kemudian ya kita harus bersama-sama mengkaji lebih jauh lagi. Bukan dari sisi game online-nya juga, tapi juga dari sisi bagaimana pada akhirnya dia memutuskan untuk melakukan tindak kekerasan dari apa yang selama ini dia pendam. Berarti bukan cuma dari sisi game online-nya saja, karena memang game online memberikan dampak negatif terhadap anak yang dalam tanda kutip tidak bisa melampiaskan emosinya di dunia nyata. Terus kemudian mengetahui bagaimana cara menggunakan senjata, terus mereka melakukan sebagaimana kita tahu itu kan ada bomnya bukan cuma satu ya, berarti ada strategi untuk kemudian meledakannya, terus ada step bagaimana nantinya dia akan menimbulkan ledakan yang menimbulkan korban yang cukup besar. Berarti secara nggak langsung ada perencanaan, dan itu bukan dari sisi game online-nya saja yang bisa kita persalahkan, tapi juga memang lingkungannya dia yang pada akhirnya membuat si anak ini semakin tertutup, semakin memendam rasa dendamnya, terus kemudian ketika hal itu tidak bisa ditampung, diluapkan dengan cara-cara yang negatif seperti itu. Kalaupun nantinya game online akan dilakukan pembatasan, yaitu fine-fine saja sepanjang tidak ada pihak yang dirugikan, karena memang dengan adanya pembatasan tersebut berarti secara nggak langsung akan diberikan akses kepada pihak-pihak yang memang dinyatakan layak untuk mendapatkan akses game online ya. Karena memang game online itu juga menjadi salah satu
hal yang berkembang pesat juga di lingkungan anak muda di Indonesia, dan harus jadi perhatian bersama dan juga bisa dikaji ulang lagi apakah nantinya peran lingkungan yang harus dikuatkan atau perlu ada pembatasan untuk bisa mengakses informasi yang terkait dengan tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Jadi dengan kata lain game online ini bukan menjadi sumber utama dari kekerasan, meskipun memang yang akan dibatasi atau rencana yang dibatasi adalah game online yang memang berbau kekerasan. Tapi kalau kita melihatnya secara lebih luas terkait dengan dampak dari game online terhadap karakter anak-anak, dalam hal ini game online yang memang berbau kekerasan, seberapa besar Mas kalau dari kacamata Sipo ID dampaknya Mas? Kalau kita lihat, nah ini perkembangan yang kita bisa saksikan sendiri ya, dengan kasat mata, di mana kita ketika mengakses sebuah game online, di situ kan kita berinteraksi dengan orang yang memang kita tidak tahu siapa orangnya, ya kan. Tapi dalam sosialisasi di game tersebut ya ada transformasi nilai yang ketika mereka melakukan komunikasi menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas. Dan itu bahkan banyak melibatkan anak-anak di bawah umur. Karena memang untuk beberapa game yang bisa mengakses komunikasi dua arah, yaitu antar pemainnya, ternyata ada beberapa, ya mungkin bisa dikatakan bukan oknum ya. Karena memang ini berulang kali terjadinya, itu ada anak-anak yang di bawah umur dengan suaranya yang mungkin bisa kita takar, ini masih di bawah belasan tahun. Dia menggunakan kata-kata kasar ketika melakukan permainan game online dan itu berinteraksi dengan kawannya di sesama platform. Nah ini yang pada akhirnya sangat-sangat kita sayangkan. Kembali lagi ke masalah peran keluarga. Peran keluarga ini menjadi sangat vital untuk kemudian menjaga kehidupan para anak, menjaga lingkungan anak untuk kemudian lebih selamat lagi dari apa yang selama ini sangat-sangat tidak kita harapkan, yaitu adalah transformasi kekerasan, terus kemudian informasi-informasi negatif yang kemudian mempengaruhi psikologi si anak, seperti itu. Artinya yang menjadi penting adalah bagaimana menghidupkan kembali peran keluarga dan juga peran lingkungan. Keluarga dalam hari ini adalah orang tua, mungkin lebih diharapkan lebih sensitif jika melihat ada tanda-tanda perubahan yang dirasa aneh terhadap anak, lebih sensitif, bisa bertanya. Tapi kan yang menjadi permasalahan, anak sekarang itu juga lebih tertutup juga terhadap orang tua, sungkan untuk bisa bercerita dengan orang tuanya. Apakah ini juga menjadi masalah sosial yang terjadi di Indonesia saat ini, Mas? Nah iya, inilah pada akhirnya Menteri Sosial juga mencoba menyuluhkan kepada masyarakat lagi bagaimana pentingnya peran orang tua, terus kemudian pentingnya peran keluarga, lingkungan untuk bisa sama-sama memberikan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak yang lebih positif lagi. Karena memang bukan hanya peran 1-2 orang saja terhadap perkembangan anak, tapi juga butuh banyak pihak yang memang memberikan kontribusi yang positif sehingga anak ini bisa tumbuh dengan baik, bukan hanya sekedar dia itu nantinya memberikan hasil akademik saja, tapi juga bisa mencurahkan empatinya, mencurahkan bagaimana rasa tanggung jawabnya terhadap sosial dengan cara menyalurkan mereka kepada kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi. Balik lagi tadi ada keinginan menghidupkan kembali atau menghidupkan kembali kegiatan kepramukaan, terus kemudian Karang Taruna yang memang selama ini menjadi sarana penyaluran kegiatan positif dari para remaja seperti itu. Kalau dari sisi sekolah, Mas, dalam hal ini adalah guru. Guru juga dituntut untuk lebih lebih sensitif terkait dengan perubahan-perubahan perilaku dari si anak-anaknya. Tapi di satu sisi, kalau kita melihat dari sisi guru sendiri kan bebannya juga cukup berat, mana dari sisi akademik. Kemudian kalau tadi juga sempat disinggung bahwa saja
banyak guru-guru kita yang gajinya masih terlalu minim dan lain sebagainya, tidak sebanding dengan beban yang dibebankan kepada si guru ini. Ini menjadi masalah yang cukup kompleks. Iya, oleh karenanya tadi Sinpo ID mencoba untuk mencari bagaimana cara kemudian pada akhirnya si anak didik bukan hanya satu orang ya, tapi di seluruh wilayah Indonesia bisa mendapatkan lingkungan yang positif, terus kemudian mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Ya tentunya salah satunya negara bisa hadir untuk memberikan atau setidaknya menjamin kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik yang memang selama ini menjadi garda kedua setelah keluarga ya. Karena memang pertama itu adalah keluarga, lingkungan rumah yang memberikan tempat yang positif untuk anak itu bisa tumbuh kembang. Terus ketika dia masuk sekolah pun juga menjadi sebuah tempat yang aman untuk anak bisa berkembang dan bebas dari tindakan-tindakan perundungan. Sebagaimana kita belajar dari apa yang terjadi di SMA 72 ini, anak mendapatkan perundungan, terus dia juga di lingkungan keluarganya yang sedang tidak baik-baik saja, terus pada akhirnya dia melampiaskan itu ke dunia maya. Dan ketika dia mendapatkan akses ke dunia maya, informasi yang dia terima itu dengan sesuai apa yang jadi keadaannya dia di dunia nyata kan. Yang dia cari yaitu dengan tindakan-tindakan kekerasan, terus kemudian informasi itu dia telan begitu saja, terus kemudian diungkapkan dengan cara yang tidak baik. Karena memang pada akhirnya 54 orang menjadi korban, berarti secara nggak langsung dia ada pelampiasan yang memang sudah direncanakan. Ini yang sangat-sangat kita sayangkan. Ya kita harapkan kembali lagi ke keluarga masing-masing untuk kemudian melihat lebih jauh lagi apakah anak ini masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih atau memang selama ini ada yang luput dari yang kita perhatikan selama ini seperti itu. Mas Bayu, kalau kita berbicara terkait dengan proses hukum terhadap si pelaku ini, bagaimana seharusnya negara ini bisa menyeimbangkan antara proses hukum dan juga perlindungan anak? Seperti kita tahu si terduga pelaku ini masih di bawah umur, dan kalau kita melihat juga bagaimana latar belakang dia melakukan hal tersebut, bagaimana seharusnya antara pendekatan hukum dengan pendekatan rehabilitatif terhadap si anak ini, Mas? Ya, kalau kita lihat yang selama ini berjalan di Indonesia ya, yaitu ketika ada anak yang kemudian tersangkut masalah hukum, terus kemudian dia pada akhirnya kan ini bukan kali ini terjadi saja ya. Kalau yang di SMA 72 itu kan dia korban bullying terus melakukan kekerasan. Sementara sebelum-sebelumnya kalau kita tahu itu ada pengeroyokan terhadap David Ozora, itu juga ada anak di bawah umur yang memang terlibat masalah hukum, itu kan pada akhirnya dia mendapatkan rehabilitasi untuk kemudian menjalani proses hukum yang dalam prosesnya itu dia mendapatkan bimbingan-bimbingan dari pihak yang berwenang. Berarti secara nggak langsung nantinya anak yang saat ini statusnya masih terduga pelaku akan kemudian diproses secara hukum, terus menjalani proses hukum sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tapi dalam koridor umur yang masih di bawah umur. Jadi ya kita lihat saja nanti ke depan prosesnya seperti apa. Apakah nantinya dia akan mendapatkan bimbingan konseling atau tidak. Terus kemudian apakah kemudian nantinya dia akan mendapatkan perhatian untuk bisa dikembalikan ke lingkungan dengan keberterimaan yang lebih positif lagi. Tidak kemudian menjadi korban perundungan yang kedua yang bisa ada potensi melakukan tindakan yang lebih parah di kemudian hari. Ya kan? Ini yang tentu sangat-sangat tidak kita inginkan. Berarti kita harapkan anak ini ketika nantinya mendapatkan proses rehabilitasi bisa mendapatkan ilham, bisa mendapatkan kesadaran dan insaf dengan apa yang dia lakukan, terus kemudian tidak mengulanginya di kemudian hari. Dan setidaknya dari hasil penelaahan terhadap anak tersebut
ya lingkungan maupun keluarga juga diminta untuk berperan lebih, ya kan? Jadi bukan hanya kemudian pada akhirnya kita mengembalikan ke negara begitu saja, ya kan? Tapi memang harus ada peran lingkungan, itu yang pertama. Yang kedua, peran keluarga juga harus memberikan perhatiannya, tidak kemudian melepas si anak begitu saja karena memang sudah terjerat masalah hukum terus kemudian lepas tangan begitu saja. Harus ada pembinaan di sini. Jadi yang dibina bukan si anaknya saja, tapi keluarganya juga bisa diberikan penyuluhan, ya kan? Karena memang anaknya sudah bermasalah nih, ya kan? Dia menjadi sebuah jadi seorang anak yang terlibat masalah hukum, ya keluarganya juga harus mendapatkan bimbingan juga. Karena memang selama ini ada peran keluarga yang luput, terus kemudian si anak pada akhirnya menjadi pribadi yang iya dalam tanda kutip tidak diterima oleh lingkungannya, terus kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain seperti itu. Nah itu tadi Mas yang menjadi catatan adalah bagaimana setelah si anak ini mungkin nantinya menjalani hukuman ataupun rehabilitasi itu, ketika ia kembali lagi ke lingkungannya, harus lingkungannya ini juga harus diedukasi untuk bisa menerima kembali. Jadi jangan sampai ada penolakan ataupun perundungan yang kedua hingga akhirnya dia bisa melakukan hal yang lebih ekstrim lagi ke depannya, Mas. Iya, karena begini, yang menjadi titik tumpu dari bisa kita katakan kegagalan anak ini menyalurkan emosinya adalah peran keluarga yang memang selama ini luput dari pandangan masyarakat. Keluarganya kurang memberikan perhatian terhadap si anak sehingga pada akhirnya si anak itu bisa mengakses informasi-informasi yang negatif. Dan ketika informasi tersebut ternyata bersinggungan dengan apa yang dia dapatkan selama ini, baik itu tindakan pembulian, terus di lingkungan sekolah pun juga mendapatkan tidak diterima dengan baik oleh lingkungan sekolahnya, dengan teman-temannya yang di sekolah. Ya ini yang pada akhirnya terakumulasi, dipendam, terus terakumulasi dan pada akhirnya diluapkan dengan cara yang negatif. Keluarganya harus mendapatkan setidaknya bimbingan lah ya, bimbingan dari apa yang selama ini mereka lakukan ternyata berdampak negatif terhadap anak. Ini anakmu sudah melakukan kesalahan, kalau seandainya dia nanti dikembalikan kepada keluarga, keluarga harus dituntut berperan lebih. Setidaknya memberikan tempat agar anak ini tidak kemudian memendam perasaannya lagi, bisa menyalurkan emosinya dan tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif seperti itu. Mas Bayu, terakhir Mas Bayu, kalau kita berbicara terkait jangka panjang, indikator apa saja yang bisa kita ambil untuk menyatakan bahwasanya bangsa ini bisa belajar dari tragedi SMA Negeri 72 Jakarta ini, Mas? Ya, salah satunya adalah bagaimana kita harus bisa menularkan kepada anak-anak kita khususnya, yaitu adalah rasa simpati kepada kawan. Ya, dengan adanya rasa simpati kepada kawan berarti secara nggak langsung mereka bisa mencegah apa yang disebut namanya itu pembulian ya, perundungan. Karena memang dengan adanya simpati melihat lebih jauh bagaimana pribadi kawan-kawan di lingkungannya dan juga menimbulkan rasa empati juga ya, memberikan rasa empati terhadap orang-orang yang memang selama ini ternyata kurang mendapatkan kasih sayang di lingkungan keluarga, maka teman pun juga bisa jadi bisa menjadi pihak yang berperan sangat positif untuk menjaga psikologis anak. Sehingga dengan demikian teman-temannya ini bisa memberikan semangat, terus kemudian bersama-sama mengajak melakukan kegiatan yang lebih positif lagi, sehingga tindakan-tindakan yang seperti yang terjadi beberapa waktu lalu itu bisa terhindarkan dan kita bisa mendapatkan generasi-generasi yang memiliki empati dan juga memiliki edukasi dan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga secara akademis mereka bisa lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah hadir. Itu tadi yang menjadi catatan adalah bagaimana kita menumbuhkan empati dan juga simpati di kalangan anak-anak kita, remaja kita, dan juga generasi kita, serta
menumbuhkan kembali, menghadirkan kembali peran-peran dari keluarga dan juga lingkungan, terutama dalam lingkungan sekolah, kemudian lingkungan pertemanan, agar hal-hal semacam ini seperti tragedi SMA Negeri 72 ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Pemirsa, terima kasih sudah bersama kami di Catatan Sinpo. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.